Wa kana Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu yaqul, Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu berkata, min alamati sidqil abdi fit taubah an dzambin, termasuk dari tanda kejujuran seorang hamba dalam taubat dari sebuah dosa, dia itu an yajida fi qalbihi ba'daha ladzatan la yuqaddaru qadraha. Seorang hamba yang jujur dalam taubat, tandanya adalah dia menemukan setelah taubat itu dia menemukan kelezatan yang tiada tara, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Taubat ya. Jadi misalnya taubat dari maksiat, habis nyolong gitu, habis maling, habis korupsi, misal taubat ya. Taubat benar-benar taubatnya. Nah, setelah taubat itu dia beribadah kepada Allah Ta'ala, dan ketika beribadah merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ditemukan pada hal-hal atau ibadah-ibadah yang lain atau kondisi yang lainnya. Maka itu adalah salah satu bukti dari kejujuran dirinya dalam taubat. Dan sebaliknya, faman lam yajid fi qalbihi ladzatan ba'daha, dan barang siapa yang tidak menemukan kelezatan di dalam hatinya setelah melaksanakan taubat, fahuwa kadzibun fi tarkiha, maka dia bohong dalam meninggalkan taubat. Walallahu yarji'u ila dzambi an qarib, sehingga barangkali dia itu kembali kepada dosa, mengulangi dosa lagi dalam waktu yang dekat. Nah, sehingga di sini untuk membedakan orang yang benar-benar jujur, benar dalam taubat, dan yang nggak benar dalam taubat itu gampang. Ketika setelah dia itu taubat, dan setelah taubat merasakan kelezatan yang luar biasa yang tidak ditemukan dalam hal yang lainnya, maka itu jujur, benar dalam taubatnya. Tetapi ketika tidak, setelah taubat dia nggak merasakan apapun, ya berarti bohong dalam taubatnya. Taubat sambal sama. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah bi ma'rifati qawaid as-sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada pembahasan adab yang ketujuh, yaitu tentang mukhalafatu hawa nafsi, yaitu melawan hawa nafsu ya. Dimana di awal-awal adab yang ketujuh ini sudah dikutip beberapa ucapan dari para masyayikh, yang diantaranya seperti Abu Hafiz, kemudian Abu Bakar At-Tahsatani, kemudian ada Ibnu Syaiban, kemudian ada Syekh Sri As-Sikti rahimahullahu ta'ala, yang mengenai perlawanan terhadap hawa nafsu. Kemudian yang wakana Ibrahim Al-Khawas itu udah belum ya? Oke. Wakana Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala yaqul, salah seorang ahli sufi Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau mengatakan, minit tiba ilhawa an ya'budal abdu rabbahu li talabi thawabin aw khaufan min iqabin. Termasuk dari mengikuti hawa nafsu itu adalah seorang hamba itu menyembah Tuhannya untuk mencari pahala, beribadah untuk mencari pahala, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Nah, cocok dong ya. Satu, dua. Tujuan yang kedua, au khaufan min iqabin, atau karena takut dari siksaan neraka. Nafsu kan utama. Maka fala yazdadu sahib hadzal qasdi ala mururi zaman illa idbaran, maka pemilik tujuan ini atau niat ini dengan lewatnya waktu itu bukan tambah dekat dengan Allah Ta'ala, tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbicara ikhlas berat.
Berbicara ikhlas ya berat. Ya karena ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala, neangan surga, ya kan, takut dari neraka. Nah, yang seperti ini itu justru dia dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah berpaling dari Allah Ta'ala, sama. Aturnya. Maka bagaimana? Ya kan seperti ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak, yadkhuluna fiha abada gitu kan, memasuki surga selama-lamanya. Yaitu untuk sekedar motivasi bahwa motivasi dorongan bahwa semua amal-amal yang baik itu akan memasukkan seseorang ke dalam surga secara umum itu kan. Meskipun yang memasukkan itu bukan amalnya, tetapi ya tetap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fadl Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga orang-orang yang awam kayak kita ini, ketika kita beribadah apapun, mau itu sholat, sedekah, puasa ataupun yang lainnya, tujuannya adalah untuk pahala atau jauh dari siksaan dari neraka, tetap itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Subhanallah. Lalu bagaimana? Atau enggak sih? Kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam Minah Hisaniyah itu sama redaksinya kurang lebih mirip seperti ini. Lalu kemudian bagaimana untuk beribadah ke Allah Ta'ala? Itu udah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah imtithalan lil amr, melaksanakan perintah. Itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu. Yang kemudian yang kedua, yang menggugurkan kewajiban dan merasa diri kita ini tidak mampu untuk mendatangkan sebuah ibadah dalam kondisi yang sempurna. Kalau kita merasa seperti itu, atau udah selamat ini dari apa? Dari posisi seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi bukan untuk mengejar surga, bukan karena takut dari neraka, atau pengen duit, atau pengen mendapatkan kekayaan dunia, ataupun yang lain, jabatan dan seterusnya. Oh, betul. Jadi ini sifatnya akhirat. Jannah, surga itu kan akhirat. Dan bahkan disebutkan di dalam Al-Quran gitu, Quran iya, hadis iya. Nah, tapi karena niatnya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk surga atau pengen dikeluarkan dari neraka, itu udah selesai. Termasuk orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa fi ba'dil kutubil ilahiyah yaqulullahu ta'ala, dalam sebagian kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waman adlamu mimman abadani li jannatin aw narin." Siapa yang lebih zalim dari seseorang yang menyembah kepadaku untuk surga atau neraka? Jadi menyembah kepada Allah karena surga atau karena neraka, itu orang yang paling zalim. Ya, "Waman adlamu mimman abadani li jannatin aw narin." Siapa yang lebih zalim daripada seseorang yang menyembah Allah untuk surga, untuk tujuan dapat surga atau dijauhkan dari neraka. Laulam akhluk jannatan aw naran, jika Allah Ta'ala tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, alam akun ahlan lian uta, apakah aku itu tidak pantas untuk menjadi zat yang ditaati sehingga nggak ada kepentingan apapun? Ya, artinya Allah Ta'ala itu menginginkan para hambanya menyembah, atau semua manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kepentingan apapun, baik itu surga atau neraka, tetapi karena Allah layak disembah gitu, Allah pantas disembah gitu. Itu adalah ungkapan dari Syekh Ibrahim Al-Khawas yang mengutip dari sebagian kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kemudian ditutup dengan apa nih, pada akhlak yang ini, kultu wa min ittiba'il hawa, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dan termasuk dari mengikuti hawa nafsu. Apa itu? Itharu an-naumi ala qiyamil lail, lebih mendahulukan tidur daripada
qiyamul lail, salat tahajud di malam hari, bimithli layali sayf, dalam musim-musim seperti musim-musim dingin, di malam-malam musim dingin. Jadi kalau kita lebih memilih tidur daripada bangun untuk sholat tahajud atau ibadah, itu sama aja ngikuti hawa nafsu kan. Karena enakan tidur kan saja, nasari mah. Dan itu wadzalika dalilun ala adami mahabbatillahi azza wa jalla, itu adalah dalil, tanda, bukti atas tidak cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena lebih milih tidur, lebih milih hawa nafsu daripada ibadah. Ya, sehingga itu termasuk dalam kategori hawa nafsu. Wa man la yuhibbullah fa huwa aduwwullah. Barang siapa yang tidak mencintai Allah, maka dia adalah musuh Allah. Berarti kalau lebih mencintai tidur daripada ibadah, udah mah ikut hawa nafsu, dia mah termasuk orang yang tidak cinta Allah Ta'ala. Dan orang yang tidak cinta Allah Ta'ala berarti dia adalah musuh Allah. Berarti orang yang tertidur di malam hari dan tidak beribadah kepada Allah Ta'ala, musuh Allah kan? Ya Allah Ta'ala qad auha ila Daud, ya karena Allah Ta'ala itu telah menurunkan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya Daud, wahai Daud, kadziba manidda'a mahabbati, sungguh bohong orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku. Orang yang mengaku-ngaku cinta kepadaku, fa idza jannahul lail nama anni, ketika datang malam hari dia tidur dariku, tidak mengingatku. Nah, cocoknya ya. Fasyahidal haqqu ala anna man yanamu ala ghairi ghalabatin bi annahu kadzibun fi mahabbatihi, sehingga Allah Ta'ala itu menyaksikan, memberikan kesaksian bahwa seseorang yang tertidur bukan karena ketiduran tapi memang sengaja tidur, maka statusnya adalah orang yang bohong dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ketiduran, beda. Jadi sengaja-sengajatin, itu menjaga tidur. Jadi sengaja najan ngantuk teh, meskipun nggak ngantuk tetap sengaja dimerem-meremin gitu kan. Nah kakaran. Allah Akbar. Lanjut. Wa kana Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu yaqul, Imam Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu berkata, min alamati sidqil abdi fit taubah an dzambin, termasuk dari tanda kejujuran seorang hamba dalam taubat dari sebuah dosa, dia itu an yajida fi qalbihi ba'daha ladzatan la yuqaddaru qadraha. Seorang hamba yang jujur dalam taubat, tandanya adalah dia menemukan setelah taubat itu dia menemukan kelezatan yang tiada tara, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Taubat ya. Jadi misalnya taubat dari maksiat, habis nyolong gitu, habis maling, habis korupsi, misal taubat ya. Taubat benar-benar taubatnya. Nah, setelah taubat itu dia beribadah ke Allah Ta'ala, dan ketika beribadah merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak ditemukan pada hal-hal atau ibadah-ibadah yang lain atau kondisi yang lainnya. Maka itu adalah salah satu bukti dari kejujuran dirinya dalam taubat. Dan sebaliknya, faman lam yajid fi qalbihi ladzatan ba'daha, dan barang siapa yang tidak menemukan kelezatan di dalam hatinya setelah melaksanakan taubat, fahuwa kadzibun fi tarkiha, maka dia bohong dalam meninggalkan taubat. Walallah yarji ila dzambi an qarib, sehingga barangkali dia itu kembali kepada dosa, mengulangi dosa lagi dalam waktu yang dekat. Nah, sehingga di sini untuk membedakan orang yang benar-benar
jujur, benar dalam taubat dan yang nggak benar dalam taubat itu gampang. Ketika setelah dia itu taubat dan setelah taubat merasakan kelezatan yang luar biasa yang tidak ditemukan dalam hal yang lainnya, maka itu jujur, benar dalam taubatnya. Tetapi ketika tidak, setelah taubat dia nggak merasakan apapun, ya berarti bohong dalam taubatnya, taubat sambal sama gitu. Karena bisa jadi dia kembali kepada dosa dalam waktu yang dekat. Yaitu adab yang ke-7 yang mengenai mukhalafatu hawa nafsi, menentang atau melawan hawa nafsu. Itu ke-7. Kemudian yang ke-8 adalah adamul ikhlali bi arkani tariqi wa syurutiha. Tidak atau ikhlal itu tidak teledor dalam melaksanakan rukun-rukun tariqah dan syarat-syarat tariqah. Wa min sanihi an yulazima ala adamil ikhlal bi arkani tariqi wa syurutiha, dan termasuk dari tingkah dari murid, si murid ini harus terus-menerus mayang dawam untuk tidak teledor dalam melaksanakan rukun-rukun tariqah dan syarat-syaratnya. Dan ketika wa mata in hadama ruknun minha aw syartun tabi'al batil, di mana ketika satu rukun saja itu gugur, roboh, atau satu dari syarat dalam tariqah itu gugur, roboh, nggak ada, maka yang lain pun ikut gugur. Ya? Dan sudah lewat pembahasan, waqat taqaddama sudah lewat pembahasan bahwa rukun tariqah itu ada 4. Yang pertama adalah lapar, alju. Yang kedua uzlah, menyepi, mencari tempat yang tenang, as-samtu, kemudian diam, tidak banyak ngomong. Dan yang keempat adalah as-saharu, melek atau mengurangi tidur. Nah, jika wa mazada ala hadhil arba'ah, selebih dari 4 ini itu termasuk cabang, jadi bukan inti. Nah, bahwa minat tawabi wa qalu, dan para ulama mengatakan mamdaya al-usula hurimal usul fa'lam dzalika. Barang siapa yang menyia-nyiakan pondasi, maka dia dihalangi dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga 4 hal ini jangan sampai ditinggalkan, terutama yang pertama itu alju, ya. Alju. Karena kemarin itu ketika lapar itu dilaksanakan oleh seorang murid, maka yang uzlah tadi mencari tempat yang tenang, kemudian tidak banyak omong dan mengurangi tidur, itu akan ikut dengan sendirinya. Itu ada yang ke-8, yaitu tentang apa? Tidak teledor dalam melaksanakan rukun-rukun tarekat dan syarat-syaratnya. Kemudian yang ke-9, ikhtiyaru syaikhin mutabakhirin fi ulumi syariah, yaitu memilih seorang guru yang ilmu syariatnya itu diibaratkan seperti luasnya lautan. Usaha iya mah. Wa misanihi, dan termasuk dari tingkah atau sifat perilaku dari murid, an yatakalmada illa li syaikhin qad tadalla'a fi min ulumi syariah. Seorang murid itu tidak boleh berguru kecuali kepada seorang guru yang pandangannya dalam ilmu syariat itu sangat mendalam, sangat luas. Kenapa? Tujuannya wadzalika liyakfihi anil istima' ala ghairihi, ya agar sudah tidak membutuhkan guru yang lain lagi, sudah tidak membutuhkan berguru kepada selain guru utamanya. Nah, makanya di sini ditambah dengan kisah, diperkuat dengan kisahnya Syekh Muhammad Asy-Syanawi rahimahullahu taala, yaitu guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani, di mana Syekh Muhammad Asy-Syanawi itu memiliki guru, yaitu Syekh Muhammad As-Sarawi. Nah, jadi Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani punya guru namanya Syekh Muhammad Syanawi. Syekh Muhammad Syanawi punya guru namanya Syekh Muhammad Sarawi. Jadi Syekh Sarawi ini adalah kakek guru dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sy'arani, dan nanti ada pengulangan itu. Nah, Syekh Muhammad Syanawi bercerita, beliau pada suatu hari berkata kepada gurunya, yaitu Syekh Muhammad As-Sarawi. Syekh Muhammad Syanawi berkata kepada gurunya, "Muradi an azura Syekh fulan."
saya memiliki keinginan untuk sowan kepada syekh tertentu, Syekh Fulani. Nah ternyata Syekh Muhammad Sarawi itu fa'abisa asy-syaikhu fi wajhi, di wajahnya itu terlihat ada ketidaksukaan, berpaling lah, tidak suka. Dan Syekh Muhammad Sarawi berkata, ya Muhammad, in kuntu la akfika fa kaifa takhadtani syaikhan lak. Wahai Muhammad, ketika aku ini tidak memberikan kecukupan, tidak mencukupi dirimu, maka bagaimana bisa engkau itu menjadikan aku sebagai gurumu? Ya, artinya kalau seorang guru itu ya menguasai semua hal dalam ilmu syariat, dalam ilmu tarekat, dalam ilmu hakikat, semuanya. Supaya apa? Supaya si murid ini tidak lagi membutuhkan kepada guru yang lainnya. Gitu. Nah, maka kata Syekh Muhammad Sanawi, "Pemindali kalian mazurtu ghairuhu hatamat." Nah, setelah itu, dari hari itu saya, kata Syekh Muhammad Sanawi, saya tidak menziarahi atau sowan lagi kepada selain beliau sampai beliau itu meninggal. Nah, sehingga fa'ulima anna man jara alaihi al-maqdur wa dakhala fi uhdati syaikhin lam yatadalla min ulumi syariah fala harja alaihi fil istima'i bi ghairi. Maka diketahui bahwasannya seseorang yang sudah ditakdirkan jara alaihi al-maqdur, takdir Allah Ta'ala sudah berjalan pada dirinya, dan dia sudah masuk dalam perjanjian atau talqin zikir kepada seorang guru yang guru itu tidak dalam ilmu syariatnya, maka fala harja alaihi fil istima'i bi ghairihi, maka enggak masalah untuk berguru kepada selainnya. Ya, tetapi ya membagi porsinya gitulah. Ya, artinya ketika gurunya itu kurang dalam ilmu alat, ya ilmu alat, kurang dalam ilmu balaghah, ya ilmu balaghah gitu, kurang dalam ilmu sejarah berarti ilmu sejarah, dan seterusnya. Dan ini sudah memang terjadi, kama huwa halu aktsari masyayikh hadzal zaman, sudah terjadi di masa zaman itu, di mana seorang guru itu tidak tabahud dalam ilmu syariat, dan itu adalah kondisi dari mayoritas para masyayikh di zaman dulu, di zaman ini, di zaman itu pada abad 10 Hijriah. Sehingga wala dzalika yahmalu kalamu Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala fi qaulihi, sehingga ucapan dari Syekh Abul Qasim Al-Qushairi yang mengatakan wa yadbuhu 'alal muridi, dan jelek atau tidak pantas bagi seorang murid untuk an yantasiba ila madhhabi ahadin ghairi syaikhihi, untuk menisbatkan diri kepada pandangan, pendapat seseorang selain gurunya kepada selain gurunya. Bal yuqallidu syaikhahu faqat, bahkan si murid ini harus mengikuti gurunya saja. Jadi seorang murid itu tidak pantas, bahkan buruk bagi seorang murid untuk berguru kepada selain gurunya, kepada selain guru tarekohnya. Maka sikapnya bagaimana? Bal yuqallidu syaikhahu faqat. Jadi kata Syekh Abul Qasim Al-Qushairi, seorang murid itu ya harus hanya menggurukan satu orang saja, yaitu gurunya dalam tarekoh, itu kan? Nah, tetapi oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani ditafsirkan bahwa yang dimaksud di sini adalah seorang guru yang memiliki kriteria tabakhur dalam ilmu syariat. Ilmu syariatnya itu sangat luas. Pandangan guru dalam ilmu syariat, ilmu apapun itu, mulai dari tafsir, hadis, sejarah, fikih, usul fikih, kemudian tauhid, tasawuf, dan yang lainnya, itu sangat luas gitu. Maka penafsirannya menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, fa innahu biyaqinin, itu ditafsirkan dengan yakin, mahmulun ditafsirkan ala syaikhin qad tabakhara fi ulumi syariah, kepada seorang guru yang memang sangat mendalam dalam ilmu syariatnya. Maka fala yadbuhu alal murid al-intisabu ila ghairihi bal dzalika wajibun alaihi, maka tidak buruk bagi seorang murid untuk berguru kepada selain guru thariqahnya. Bal dzalika wajibun alaihi, bahkan itu wajib bagi seorang murid untuk berguru kepada yang lain, yaitu untuk mengejar kesempurnaannya. Artinya dalam ilmu syariat kan banyak ilmunya. Ketika ada kekurangan dalam dirinya dan dia tidak menemukan ilmu itu dalam gurunya, ya udah berguru kepada guru yang lain. Waqad kana al-Imam Ahmad bin Hanbal
ma'a jalalati qadrihi idza tawaqqafa fi mas'alatin yaqulu Abi Hamzah wallahu taala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah taala, pengajian pada malam hari ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya meskipun sedikit demi sedikit. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi na ta'allum ta'lim wa nafal intifad zakur wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadini, hawla kuluniyatin salih, hawla mana wabihi, aslafuna salihun, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah ila an qala adamul ikhlali bi arkanit tariqi wa syurutiha. Utawi iki iku ora gawe teledor bi arkanit tariq kelawan pira-pira rukune tarekat wa syurutiha lan pira-pira syarate tarekat. Wa min sya'nihi lan iku tetep saking tingkai murid an yulazima utawi ento ngelazimi sapa murid ala adamil ikhlali ing atase ora gawe teledor sapa murid ala adamil ikhlali ing atase ora ala adamil ikhlali ing atase ora gawe teledor biarkane tariki kelan pira-pira rukun tarekat wa syurutiha lan pira-pira syarate tariq. Wa mata lan ing dalem kapan in hadam ada di roboh apa ruknun siji rukun minha saking arkanut tariq au syartun utawa syarat tabi'ahu mongko anut ing inhidam rukun atau syarat apa al-baqi kang sisa. Kata jamalan teman-teman selewat apa anna arkanat tariq apa teman setuhune pira-pira rukun tarekat iku arbaatun papat rupane alju'u lapar wal al-uzlatu lan uzlah menyepi diri, asamtu meneng, wasaharu lan melek. Wa malan barang zada kang tambah apa ma ala hadhil arbaati ngatasi iki papat bahwa mangko utawi ma iku minat tawabi iku tetep saking pira-pira cabang atau pengikut. Waqaulan pada ngucap sapa kaum mamdaya al usula hurimal usula. Manutai sapene wong daya kang tadi gawe gampang. Mamdaya manutai sapene wong daya kang nyia-nyiaaken sapa man al usula ing pira-pira pondasi hurima mongko den cegah sapaman al-usula ing usul fa'lam mangko ora sapa sira dalika ing mengkono-mengkono keterangan. Ikhtiyaru syaikhin mutabahirin fi ulumi syariati utawi iku milih guru mutabahirin kang luas fi ulumi syariati ing dalem pira-pira ilmu syariat. Min sya'nihi lan iku tetep saking tingkai murid an iya tatalmada utawi yen to jadi murid atau ngeguru sapa murid illa li syaihin angin kedua syekh qad tadalla
kang teman-teman jero, kang teman-teman dadi jero sapa syekh min ulumi syariati saking pira-pira ilmu syariat. Wadalikan untai mengkono-mengkono alla yatatal mada illa li syekhin qad tadalla min ulumi syariah itu liyakfihi supaya nyukupi sapa syekh yang murid. Anil ijtimai saking kumpul ala ghairihi ngatasi saliyane syekh. Waqat akhbarani lan teman-teman aweh kabar ingsun sapa syekhuna guru kita Syekh Muhammad Syanawi rahimahullahu taala annahu yang temen setune Syekh Syanawi iku qala iku ngucap sapa Syekh Syanawi yauman ing dalem siji dina li syekhihi maring gurune Syekh Muhammad Syanawi yaiku Sayyidi Muhammad Sarawi. Sayyidi Muhammad Sarawi rupane Sayyidi Muhammad As-Sarawi. Muradi utawi kang den sejo ingsun iku ana zura iku yen to ziarah sapa ingsun Asy-Syaikh fulan ing syekh rupane fulan. Fa bisa mongko berpaling sapa syekh syekh fi wajhin ing dalem fi wajhihi mernya fi wajhihi ya kan salah kurang hak eta fi wajhihi ing dalem wajah syekh fi wajhihi ing dalem wajah Syekh Muhammad Sarawi wa qala lan ngucap sapa Syekh Sarawi ya Muhammad wa qala ngucap sapa Syekh Muhammad Sarawi ya Muhammad Muhammad Syanawi idza kuntun alikane ana sapa ingsun iku la akfi ka ora nyukupi sapa ingsun ing sira fakaifa mongko hale kaya apa itakhatani ndadekaken sapa sireng ingsun syekhon ing guru la kamaring sira qala ngucap sapa Syekh Muhammad Syanawi pamin zalikal yaumi mongko iku tutup saking mengkono-mengkono dina mazurtu ora ziarah sapa ingsun ghairuhu ing saliyane Syekh Muhammad Sarawi hatta mata sehingga maut sapa Syekh Muhammad Sarawi fa'ulima maka den kawruhi apa anaman apa temen setuhne wong jaro kang lumaku alaihi ing atase man apa al-magduru apa kang den kuasani wa dakhala lan manjing sapa man fi uhdati syaikhin ing dalam perjanjiane siji guru lam yatadalla kang ora jero sapa syekh min ulumi syariati saking pira-pira ilmu syariat fala haraja mangko ora ana madarat iku mawjud alaihi ing atase man fil ijtimai ing dalam kumpul bi ghairihi kelawan saliyane syekh kama kaidene barang huwa yauma iku halu aksari masyayikh hadaz zaman iku paling akeh pira-pira masyayikh iki zaman wala hadzalan ing atase wala dzalika ing atase mengkono-mengkono keterangan la harja alaihi fil ijtima' bi ghairihi yahmalu dan arahakan apa kalam Abdul Qasim Al-Qushairi kalam Imam Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala fi qawlihi yang dalam ucapan Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi wa yakbuhu lan ale goreng alal muridi yang atas murid apa an yantasiba apa yang to ngenisbataken sapa murid ila madhhabi ahadin maring madhabe wong suci maring pandangane wong suci ghairi syekhihi kang saliyane gurune murid bal bale yuqallidu anut sapa murid syekhahu ing gurune murid faqat mongko beloko fa innahu mongko temen setuhune kalam Abdul Qasim Al-Qushairi biyaqinin kelawan yakin iku mahmulun iku den arahaken ala syekhin yang atase guru katabahara kang teman-teman jero fi ulumi syariati ing dalam pira-pira ilmu syariat fala yakbuhu mongko ora ala ora olo ora goreng alal murid yang atas murid apa al intisabu apa ngenisbatakan ila ghairihi maring saliyane syekh bal bale zalika mengkono al intisab ila ghairihi iku wajibun wajib alaihi ing atase murid kepenting can beres eta subscribe like dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek ada pertanyaan dan lain sebagainya silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.